Berlatar di negara Meksiko, cerita diawali dengan memperlihatkan dua saudari bernama Carla dan Lucia yang saat ini hendak pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan Carla. Todo va a estar bien. Yo estoy contigo. Di tengah perjalanan, Carla yang merasa mual meminta kakaknya untuk berhenti terlebih dahulu. Namun ketika sedang ongke, Carla malah melihat sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Guerrero. Kala itu dia sedang bermain dadu di salah satu bar langganannya. Namun karena sudah terlalu banyak kalah, Guerrero lantas menghentikan permainan dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. No chillo, tengo deberes. ¿Por qué le das cortesía? Ya te conozco, pinche tuco. Me gusta verte. Cuídate, Guerrero. Nos vemos. Di luar, Guerrero tak sengaja melihat dua wanita yang ingin melaporkan apa yang mereka lihat. Namun nampak pihak kepolisian tidak menghiraukannya. Yang tak lama, mereka dihampiri oleh beberapa orang dipimpin pria bertopi bernama Roman dengan niat untuk membawanya pergi. Sehingga Guerrero yang melihat adanya kejanggalan pun segera menghampiri mereka. Setidaknya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ¿Este vergas quién es? entah karena takut atau apa, polisi itu menodongkan senjatanya ke arah Guerrero dan memintanya untuk melepaskan Roman. Guerrero yang melihat polisi itu seolah tidak menjalankan kewajibannya pun membuat Guerrero terpaksa harus mengeluarkan rencananya, yang ternyata dia adalah seorang perwira militer. Sehingga si polisi yang tak ingin pekerjaannya terancam pun langsung menangkap Roman dan antek-anteknya. ¿Qué procede? Ya, bajen las armas. Hijo de tu putísima guacha. Setelah mengetahui siapa Guerrero ini, Carla lantas memberikan sebuah atribut kepadanya dan memberitahu sebuah lokasi yang menurutnya sangat harus diketahui oleh Guerrero. Por esto nos querían levantar esos cabrones. Berdasarkan laporan dari Carla, Guerrero segera pergi ke lokasi yang dimaksud bersama anggotanya yang lain, dan ternyata tempat itu merupakan sebuah kuburan masa aparat tentara yang menghilang secara misterius ketika mereka sedang bertugas untuk menangkap kelompok kartel Meksiko. Sementara itu di markas pusat, sang kolonel mendapat tamu seorang menteri pertahanan atau kita sebut saja Pak Menhan. Pak Menhan ini datang ke sana berniat untuk berkenalan dengan Guerrero sekaligus mentraktirnya makan. Tapi sayang, Guerrero menolak ajakannya dengan alasan telah memiliki janji untuk merayakan ulang tahun anak buahnya esok hari. Le agradezco mucho, pero es cumpleaños de uno de mis soldados, el más plebe. Coronel, me voy. Muchas gracias. Dia bernama Josefo Urias, seorang kartel narkoba paling disegani di wilayah Meksiko. Saat ini ia berada di rumahnya sedang merayakan ulang tahun kedua putrinya sekaligus melihat tayangan berita yang menunjukkan terkait kuburan massal para tentara sudah berhasil ditemukan. Ketika sedang fokus itulah, Urias kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah Roman. Dan Roman ini sendiri adalah adik kandung Urias yang bertugas untuk dinas di lapangan. Dan kedatangannya ke sana untuk meminta maaf atas kerusuhan yang sedang terjadi sekaligus berjanji akan memperbaiki semuanya dengan menghabisi Guerrero dengan tangannya sendiri. Únicamente se les mata por la espalda. Ya me quedé de ver con el pinche secretario ese. Pues fuga. Di markas militer, Guerrero bersama unitnya mengadakan rapat terkait penangkapan anak buah Urias yang saat ini merupakan tersangka utama dari kasus kuburan massal kemarin. Sehingga Guerrero yang sangat kesumat pun tak bertele-tele dan langsung gas ketika persiapan sudah matang. Es un elemento vulnerable de la gente de Urias. Nos puede proporcionar información muy valiosa. Es una buena estrategia. Se reporta movimiento en el lugar, comandante. Nos vamos en 15. Éxito. Demi mempermudah dalam penangkapan itu, Guerrero memerintahkan untuk membagi unitnya menjadi 2 regu. Regu pertama akan menyamar sebagai warga sipil dan sisanya akan tetap memakai seragam dan mengepung si anak buah dari 2 jalur yang berbeda. Tranquilo, órale, bajen las armas. ¡Que bajen el arma, hombre! No nos obliguen a usar la fuerza. Tengan honor.
Setelah anak buah Urias berhasil diamankan, Guerrero lantas melaporkan hal itu kepada kolonel dan saking kagumnya si kolonel pada Guerrero, dia malah memberikan tugas lain yang tentunya lebih sulit, yaitu menangkap Urias, yang dengan senang hati Guerrero menerima tawaran tersebut karena memang itulah keinginan atau cita-citanya yang belum terwujudkan. Pensé que no lo iba a decir, mi coronel, pero a eso vine. Muy bien. Ya le avisaré cuando tenga una respuesta. De su parte, mi coronel. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan Roman dan anak buahnya yang sedang mencoba untuk menguji kamera HP miliknya, di mana Roman langsung mencoba melakukan zoom hingga di titik ratusan kali, yang ternyata alasan menguji kamera HP bukan untuk pamer, melainkan untuk memotret sebuah transaksi yang dilakukan antara Urias si kakak dengan si Menhan sebagai bentuk jaminan jika nanti si Menhan berkhianat. Pues a lo que venimos, ¿no? Venga, ¿quiere contarlo? No, así está bien. Pak Menhan memberikan sebuah ponsel kepada Urias yang bisa melacak keberadaan Guerrero, di mana ponsel itu sangat Urias butuhkan agar penangkapan Guerrero bisa dilakukan dengan mudah. ¿Grabaste toda la entrega? Todo el pedo. Ese pinche guacho se mata por la espalda. ¿Entiendes? Te voy a dar la oportunidad de que vengues a mi papá. Órale. Por mi papá. Di tempat lain, kelompok Guerrero yang terdiri dari Polo si anak muda, Tanku si bapak tua, Combo si ahli medis, dan yang terakhir Toro mendapatkan jatah cuti selama 3 hari setelah berhasil mengamankan salah satu anak buah Urias beberapa hari lalu, di mana mereka akan pergi berpesta untuk merayakan ulang tahun Polo tepat hari ini juga. No me lo imaginaba así, ¿eh? Entonces que nos vayamos, tómate una de esas selfies. Setelah berfoto-foto ria, mereka akhirnya berangkat ke tempat yang dituju. Namun di tengah perjalanan ada sebuah mobil yang tiba-tiba saja menghalau mereka sehingga ternyata mobil mereka dihadang oleh anak buah Urias bertujuan untuk menuntut balas atas apa yang sudah Guerrero lakukan terhadap kelompoknya, sekaligus ingin membuang ancaman Guerrero di masa depan yang berpotensi akan menghancurkan bisnis mereka. Setelah berhasil menumbangkan para kroco, Guerrero bersama rekannya kembali mendapatkan masalah tatkala Roman datang membawa pasukan tambahan, sehingga Guerrero CS harus kembali berjuang agar dia bisa selamat dari penyerangan itu dan ¡Combo, apóyame! ¡Suéltala, cabrón! ¡Suéltala! ¡Suelta el arma, cabrón! Sebelum Roman meninggal, dia sempat mengancam Guerrero dengan mengatakan jika mereka semua akan mati karena adanya pengkhianatan di kubu militer. Pollo, pásame el celular. Sí, capitán. Dengan kematian Roman, Guerrero meyakini jika beberapa saat lagi Urias akan mengirimkan bala bantuan yang lebih besar, sehingga ia lantas mengajak anggotanya untuk berjalan kaki melewati hutan untuk menuju perbatasan yang tentunya akan bertemu dengan pihak militer, sekaligus meminta bantuan kepada unit lain yang ada di markas untuk mengajaknya bertemu di perbatasan nanti. No veo una garita. Vamos caminando por la sierra hasta la garita de Brownsville. Urias yang baru sampai ke TKP disuguhkan dengan adiknya yang sudah tidak bernyawa. Tentu hal itu sangat membuatnya marah, sehingga Urias langsung menyuruh salah satu anak buahnya yang paling tangguh untuk menyusuri hutan dan menghabisi Guerrero CS secepat mungkin. Aguas. Ahí va ese cabrón. Síguelo. Di tengah hutan, Guerrero meminta semua rekannya berhenti untuk beristirahat. Namun tak berselang lama, datanglah anak buah Urias yang berhasil menyusul mereka sehingga
Setelah berhasil menjauhi pasukan musuh, Guerrero yang melihat ada sebuah gua di depannya pun lantas membagi anggotanya menjadi 2 kelompok, di mana 3 orang akan memasuki gua dan menyambut kedatangan musuh yang akan masuk ke dalamnya, sedangkan dia dan Polo akan berjaga di luar agar fokus musuh menjadi kacau sehingga mereka bisa dengan mudah mengalahkan para pasukan Urias. Di tengah peperangan, Polo yang sedikit lengah akhirnya tertembak, sementara musuh yang lain berhasil mereka lumpuhkan dengan cukup mudah. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¡Rumbo arriba! Ketika Combo yang merupakan seorang dokter sedang melakukan penanganan terhadap Polo beserta Tanku, Guerrero mulai menyadari jika HP milik mereka telah diretas oleh pihak musuh, sehingga ia langsung menjabel HP anggotanya agar Urias buta map dan tak bisa menemukan mereka dengan mudah. Soldados, sus teléfonos. Hijos de la chingada. Anak buah Urias yang berhasil kabur akhirnya sampai ke tempat di mana Urias berada. Ia langsung melaporkan pengalamannya terkait seberapa hebat Guerrero CS, sekaligus memberitahu jika saat ini mereka sudah hampir sampai ke tempat di mana Guerrero berada saat ini. Me chingaron a todos. Tak ingin tertinggal lebih jauh lagi, Urias segera menyusul Guerrero saat itu juga, dan sesampainya di tempat peperangan terakhir, ia malah menemukan mayat anak buahnya sudah berjajar rapi, sekaligus HP milik Guerrero CS yang ditinggalkan di atas para mayat itu, sehingga kali ini Urias harus mencari musuhnya secara manual karena tak bisa lagi menggunakan HP pemberian dari si Menhan untuk melacak Guerrero. Setelah melewati sebuah hutan yang katanya tempat Polo dulu berburu bersama ayahnya, mereka semua beristirahat karena Combo ingin mengabarkan kepada Guerrero jika Tanku sedang tidak baik-baik saja, sekaligus memeriksa luka Polo yang takutnya akan semakin memburuk. Ketika sedang memeriksa HP yang sempat Guerrero ambil dari Roman, ia tampak terkejut ketika melihat jika Menhan sedang melakukan transaksi dengan Urias, sehingga terjawablah sudah jika alasan kenapa mereka bisa berakhir seperti ini merupakan ulah dari si Menhan yang memang sudah menjual mereka demi uang. El secretario nos vendió. Tenemos que movernos rápido para llegar a la garita. Guerrero segera melanjutkan kembali perjalanannya agar segera sampai ke perbatasan, yang di tengah perjalanan ia tak sengaja menemukan markas Urias di tengah hutan tak jauh dari lokasinya saat ini, sehingga Guerrero memutuskan untuk singgah dulu di tempat itu demi merawat 2 anggotanya yang sedang terluka. Vamos a llamar una escala. Seguro ahí hay material. Urias sendiri yang sempat kehilangan arah berhasil menemukan tetesan darah yang tak sengaja Polo tinggalkan ketika tadi dia sedang duduk, sehingga Urias yakin jika saat ini Guerrero tidak akan jauh dari mereka. Pensé que nos estábamos alejando en vez de acercarnos. Setibanya di markas yang dimaksud, Guerrero bersama rekannya yang tahu jika markas itu dipenuhi penjaga pun bersiap di lokasi masing-masing, dan mau tidak mau mereka harus merebut tempat itu dengan melakukan baku tembak terlebih dahulu. Setelah berhasil mengalahkan seluruh penghuni markas, Guerrero CS menemukan Carla dan Lucia berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana mereka rupanya telah ditangkap beberapa hari lalu, kemudian disekap di ruangan itu untuk dijadikan objek pelampiasan nafsu para penjaga. Se les va a brindar la atención de la revisión médica. Demi menghilangkan rasa trauma yang dialami 2 wanita itu, Combo mencoba mengobati sekaligus memeriksa keadaannya, sementara Polo dan Toro berhasil menemukan beberapa berangkas berisi penuh dengan amunisi yang sangat mereka butuhkan untuk saat ini. Bueno, pues, agarren suficiente munición. Singkat cerita, malam pun poek Guerrero menjelaskan kepada Carla dan Lucia jika saat ini mereka sedang diikuti oleh pasukan Urias, sehingga untuk saat ini dia dan pasukannya akan membawa mereka ke perbatasan karena bala bantuan sudah siap siaga menunggu kedatangannya. Tenemos que avanzar rápidamente hacia la garita de Brownsville. Vamos. Vamos a avanzar en la oscuridad.
Ketika hari sudah semakin gelap, Guerrero menginstruksikan kepada semua orang untuk bergegas keluar untuk melanjutkan perjalanan yang baru saja beberapa meter meninggalkan markas. Tiba-tiba dengan cepat, Guerrero memberikan arahan kepada kedua wanita itu cara menggunakan senjata. Hal itu bertujuan agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya está lista para tirar. Eso es todo. Kombo yang berada di lokasi paling luar meminta Tanku untuk bertukar posisi karena ingin mengobati Polo yang sedang terluka, yang meski Tanku sendiri tidak baik-baik saja, dia dengan sukarela melakukan hal itu dan langsung pergi saat itu juga. Gracias, mi combo. Gracias. Pinche pollo. Sadar jika terdapat saluran pembuangan yang mengarah langsung ke dalam rumah, Urias langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk memberikan serangan kejutan lewat jalur tersebut. Dan agar tidak menarik perhatian, Urias dan sisa pasukannya akan membuat Guerrero CS sibuk dengan baku tembak yang sangat intens. Necesitamos distraerlos durante 20 minutos mientras llega el ducto. Kesal karena Guerrero CS masih bisa bertahan, Urias lantas mengeluarkan senjata yang lebih besar untuk membombardir dengan tembakan beruntunnya, di mana Guerrero yang tahu betapa bahayanya senjata itu langsung berlindung di balik sofa demi memperkecil dampak dari tembakannya. ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! ¡Jálate, güey! Ketika tengah sibuk dengan senjata berat itulah, Guerrero CS tak menyadari jika anak buah Urias yang lain sudah berada sampai ke area dalam markas sehingga mendengar ledakan dari arah Tanku, Guerrero CS langsung pergi untuk melihat kondisi rekannya itu yang betapa terpukulnya semua orang yang ada di sana setelah mengetahui jika Tanku mengorbankan dirinya untuk menghalau serangan kejutan yang dilancarkan oleh Urias. Dengan penuh amarah, Guerrero CS langsung keluar untuk melawan Urias secara langsung. Namun karena Urias masih memiliki anak buah dan amunisi yang terbilang penuh, dia dengan mudah melawan balik, bahkan berhasil menghabisi Polo saat itu juga. Sudah marah atas kematian Tanku, kini Guerrero sudah tidak lagi bisa membendung emosi karena anak muda satu-satunya yang tiada lain adalah Polo juga menjadi korban, sehingga Guerrero langsung membabi buta dan berhasil menyudutkan Urias sampai dia menyerah dengan sendirinya. Voy a dejar mi arma. Urias yang tahu jika Guerrero tidak bisa menghabisinya begitu saja mulai memprovokasi agar dia mengambil tindakan, dan karena Guerrero sudah sangat dongkol dengan si Urias ini, dia pun langsung melucuti semua senjatanya dan melakukan adu jotos sehingga seperti di film-film lainnya, ketika semua permasalahan telah selesai, barulah datang tim penyelamat yang sebenarnya. Kehadiran mereka tidak terlalu dibutuhkan, namun meski begitu, Guerrero sangat bersyukur karena mereka tidak perlu lagi berjalan kaki untuk segera sampai ke markas utama. Tamat, ending yang sangat membagongkan.